Halo teman-teman, kembali lagi di channel AF Family. Nah, kali ini aku mau share ke teman-teman semua promil dengan menggunakan LH strip. Apa sih LH strip? Yaitu hormon LH yang meninggi atau lebih tinggi komposisinya dibandingkan hari-hari sebelum atau tidak ovulasi. Jadi, saat kita ovulasi itu terdiri dari banyaknya hormon LH. Dalam urin, kita bisa mengetesnya dengan menggunakan LH strip. Bentuk LH strip banyak ada di online, seperti contohnya salah satu yang aku pakai, merek dari OneTest, yaitu Ovulation Test Strip, di mana belakangnya kita ini ada petunjuknya seperti test pack ya teman-teman. Jadi kita nanti mencelupkan stripnya ke dalam urin itu selama 5 detik. Kemudian kita tunggu hasilnya selama 10 menit dan ketika ada hasilnya berupa seperti ini. Apabila teman-teman tidak dalam keadaan ovulasi, maka garisnya itu yang satu tebal di kontrol lain dan yang di tes lainnya samar. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi tidak ovulasi, yang di sininya tebal, di sininya samar. Artinya di kondisi ini teman-teman semua tidak dalam ovulasi. Jadi masih normal-normal ya. Nah, kita menuju ke tanggal 5 Maret. Di sini ada 2 garis, yang satu tebal, yang satunya cukup tebal juga dibandingkan yang ini dan yang sebelumnya. Berarti ini akan datang masa ovulasi. Nah, gambarnya lagi seperti ini, kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di LH surge ini berarti LH-nya sedang tinggi saat garisnya 2 tebal sama tebal, atau di garis tes lainnya tebal dan kontrol lainnya samar gitu. Kemudian saat invalid, saat garis kontrolnya tidak ada dan tes lainnya ada, dan sebaliknya. Begini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke penggunaannya. Nah, ini kita udah mendapatkan 2 garis tebal tapi masih samar. Berarti ini masih belum positif tapi akan mendekati ovulasi. Kita cek lagi di tanggal 5 menggunakan merek yang berbeda. Ini juga 2 garis lebih tebal dari sebelumnya, dari yang ini maksudnya. Kemudian, nah, karena aku masih ragu, akhirnya aku tes lagi di tanggal 5 Maret dengan merek yang sama dengan yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, di tanggal 5 Maret jam 19.00 itu ternyata 2 garis tebal semua. Nah, apa sih ciri-ciri mendekati ovulasi? Aku mengalami lendir serviks, yaitu lendir yang keluar dari vagina seperti telur putih telur yang mentah tuh teman-teman. Jadi bening dan bisa kita renggangkan sampai sekitar 10 cm pun gak akan putus. Kemudian kram perut sedikit. Dan di siang harinya juga pas mau LH strip itu juga sama, ada lendir. Nah, kemudian aku penasaran lagi nih. Di jam 6 pagi 6 Maret itu 2 garisnya masih tebal dan masih keluar lendir gitu. Kemudian di 6 Maret jam 10.30 masih penasaran juga, ternyata ini lebih tebal dari garis kontrolnya. Jadi ini pasti sedang mau puncak ovulasi gitu. Nah, di tanggal 7-nya ternyata ini udah agak samar dari yang atas. Jadi bisa jadi ovulasinya terjadi di tanggal 7. Karena ada rujukan yang mengatakan saat 2 garis tebal, namanya garis peak itu garis tebal, terjadi di tanggal misalkan 6, berarti besok harinya kita akan ovulasi gitu. Jadi kita kemungkinan ovulasi di tanggal 7. Kita lihat lagi di tanggal 7, ini juga agak samar dari yang ini, beda dengan garis yang tanggal 6 ini ya teman-teman. Ini tebal banget di sini gitu. Jadi aku tandain di tanggal 7 ini kita ovulasi. Kemudian kita lihat di tanggal 7
jam 18.00 ini kembali samar, berarti udah habis nih teman-teman karena kembali samar. Kemudian tanggal 8 juga samar, ini tanggal 9 juga samar ya teman-teman. Jadi kita tetapkan ovulasinya tanggal 7 di sini. Nah, kemudian kita tetapkan tanggal 8 ini 1 DPO. DPO itu apa? Day past ovulation. Jadi 1 hari setelah ovulasi. 9 Maret 2 DPO, 2 hari setelah ovulasi. Dan seterusnya. Nah, aku catat nih teman-teman, apa aja yang aku rasain di setelah ovulasi ini. Yaitu heartburn, begah, pipis terus, sakit selangkangan, sembelit gitu. Jadi aku tulis. Nah, nanti setelah melewati 1 sampai 12 DPO ini, kita baru boleh tes pack. Apakah ovulasi di sini, berhubungan di sini itu berhasil atau tidak. Nah, kalau kita tes kehamilan di 7 DPO, 6 DPO, mungkin bisa jadi belum positif teman-teman. Karena misalnya gini nih, kita berhubungan di tanggal 7 misalkan saat ovulasi. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk sel telur dan sperma bertemu dan menempel. Kemudian hari-hari berikutnya, itu 11 hari berikutnya, itu membutuhkan waktu untuk si embrio yang sudah bertemu dan membelah itu nempel di dinding rahim gitu. Jadi saat penempelan ya bisa jadi ada yang sudah terdeteksi, ada yang belum. Nah, oleh karena itu ada beberapa merek test pack yang memang sudah mengklaim dirinya bisa mengecek kehamilan 7 hari setelah ovulasi. 7 hari setelah ovulasi. Nah, 7 hari ovulasi berarti kan ada di sini nih. 14 atau 15 Maret kita sudah bisa tes di sini. Cuman kemungkinan positifnya itu masih jauh ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai di 10 DPO, 11 DPO, 12 DPO. Kebetulan aku itu siklus 29 hari dan ini sudah 19 Maret dan di tanggal 20 itu aku waktunya haid atau hamil. Jadi kita tunggu ya tes berikutnya. Kita akan update tes pack-nya dari hari ke hari. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti LH strip, yaitu salah satu promil yang aku jalankan gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, kita bisa menggunakan LH strip ini di siklus ke 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Kalau kita dalam siklus yang normal, kita akan ovulasi di sekitar 13 sampai 17 hari saat dihitung dari haid gitu. Siklus ke-13 sampai 17. Tapi kalau misalkan teman-teman yang haidnya tidak teratur, kadang 35, 39, 40, itu biasanya akan ovulasi ya terserah si sel telurnya matang kapan, bahkan ada bulan-bulan yang memang sel telurnya nggak matang gitu. Jadi kenapa LH strip ini dianggap penting? Karena kita bisa mengetahui keakuratan tubuh kita ini sedang ovulasi atau tidak. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan garis tebal seperti ini, berarti bisa jadi bulan itu kita tidak mengalami ovulasi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang haidnya tidak teratur, bisa dilakukan LH strip ini dari 27 Februari. Kalau teman-teman berakhir haidnya 26, berarti 27 sudah mulai sampai nanti mau haid. Kita temukan, harus bisa menemukan garis tebal seperti ini. Gitu. Jadi jangan bingung ya, gimana kalau positif samar? Apakah aku ovulasi? Itu enggak ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kita memproduksi hormon LH. Namun pada saat ovulasi kita akan mendapati hormon LH yang lebih tinggi gitu. Ditandai dengan 2 garis positif sama-sama terang atau lebih terang di tes lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ovulasi di hari ke-25, berarti nanti kalau misalkan teman-teman gak jadi hamil bulan itu, teman-teman akan haid di hari ke-39 atau 40 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu perjalanan LH strip aku. Semoga bisa menginspirasi dan membantu kegalauan teman-teman menentukan ovulasi. Kebanyakan ovulasi menggunakan
aplikasi ya teman-teman, tapi kan itu hanya sebatas template. Aplikasi tidak tahu kondisi kita secara umum, secara keseluruhan, secara mendetail. Kalau ovulasi tes LH strip ini akurat, seperti kayak tes PEG 99,9% apabila digunakan dengan benar dan tentunya tidak kadaluarsa. Kita cek dulu kadaluarsanya kapan, kemudian cara penggunaannya gimana, kita baca-baca dulu ya teman-teman sebelum menggunakan. Itu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya dan di komen.